Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Nabi Yesaya pasal 48 ayat 17 yang berkata sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita diingatkan tentang bagaimana Tuhan yang menebus saya dan saudara. Dia punya rencana bukan hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara dari dosa, bukan hanya sekedar menebus kita supaya kita jadi orang yang bebas dan merdeka, tetapi Dia mau menuntun kita, Dia mau mengarahkan kita, karena ada yang berfaedah, yang bermanfaat, yang berguna untuk kita dalam berjalan mengikuti Dia. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, seringkali kita menjumpai sikap bahwa yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah dibaptis, yang penting saya sudah percaya Tuhan. Itu sudah selesai, itu sudah cukup. Namun, Nabi Yesaya mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sekedar percaya untuk selamat, untuk yakin bahwa kita sudah ditebus, itu bukan tujuan dari seluruh rencana Allah menebus saya dan saudara. Dia menebus karena Dia mau mengajar saya dan saudara tentang hal yang berguna untuk kemajuan kita, untuk perjalanan kita, untuk hari-hari yang masih ada bagi kita jalani. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa hanya berpikir dan merasakan saya sudah selamat, saya sudah percaya, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai, tidak ada persoalan. Tetapi yang ada di depan kita adalah perjalanan yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani. Karena kita masih hidup di dunia ini, masih berinteraksi dengan orang banyak yang sangat syarat dipengaruhi oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Maka kita harus berjalan di antara keinginan-keinginan itu. Kita harus berjalan di antara pergaulan-pergaulan kita dengan orang yang tidak atau belum diselamatkan. Sebab itu bagaimana kita akan melangkah maju dan mengetahui langkah ini berfaedah buat kita, karena ini akan menuntun kita. Sebab itu kita perlu sadar bahwa setelah kita ditebus, Allah mempunyai rencana, yaitu mengajar saya dan saudara, mengajar kita untuk memperoleh keuntungan, memperoleh manfaat dari ajaran itu untuk kita lebih maju dalam mengiring Tuhan. Kita tidak bisa puas sudah jadi anak Tuhan, tapi kita perlu belajar untuk melihat manfaat, kepentingan bagi kemajuan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Sebab itu, Alkitab pernah berkata, Nabi Yesaya pernah mengingatkan kepada Israel. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 14, Alkitab sendiri mengaku Israel itu kecil, tidak ada artinya, seperti cacing. Sebab itu ayat ini berkata, jangan takut hai cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang maha kudus, Allah Israel. Luar biasa. Allah tahu
keberadaan Israel. Allah tahu keturunan Yakub itu begitu sedikit, kecil, seperti cacing, seperti ulat. Tapi Tuhan katakan, kamu adalah akan melihat pertolongan dan penyertaanku karena aku yang menebus engkau dan aku yang akan menolong engkau. Luar biasa, bukan? Kita boleh kecil, tidak berarti, kita boleh sedikit dalam jumlah yang tidak signifikan, tapi Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan itulah yang akan menunjukkan kepada saya dan saudara langkah atau perjalanan seperti apa yang kita harus tempuh dalam kita menjalani hidup mengiring Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini, aku akan memberitahukan dan mengajar engkau tentang yang memberi faedah dan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat bagi kita. Sebab itu kita menyadari hal ini bukan hanya sekedar merasa, ya karena kita kan sudah terdiri dari beberapa orang. Kita sudah terdiri satu kumpulan jemaat. Berarti Tuhan pasti pedulikan karena kita semua orang percaya. Tuhan pernah berkata dalam Yesaya 43 ayat 1, bahwa Tuhan itu bukan hanya melihat sekelompok orang, tapi Dia tahu sampai nama kita pun Dia tahu. Saudara boleh ganti nama berapa kali, tapi nama yang saudara gunakan itu Dia tahu. Sebab itu dikatakan seperti ini dalam Yesaya 43 yang pertama. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jelas sekali firman Tuhan katakan, engkau boleh kecil seperti cacing atau ulat, tapi ketika aku menebus engkau, aku tahu siapa namamu, dan engkau tidak perlu takut, karena engkau kepunyaanku. Luar biasa. Maksud Tuhan menebus saya, menebus kita dari hidup lama kita. Karena kita ini kepunyaannya. Dia mau mengajar kita, Dia mau menuntun kita untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Sebab itu dikatakan, aku akan memberitahukan apa yang berfaedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Aku akan mengajar kau untuk kau dapat untung, artinya. Aku akan mengajar engkau supaya engkau tahu manfaatnya, kegunaannya. Supaya engkau bisa tetap berjalan naik, bukan turun. Secara kiasan Dia menginginkan bahwa engkau akan mendapatkan keuntungan atau diuntungkan jika engkau aku tuntun dan jika engkau mau belajar daripadaku. Engkau akan diuntungkan. Engkau akan jadi lebih maju. Engkau bisa berbuat baik, lebih baik lagi. Dan engkau akan punya banyak kemampuan jika engkau belajar daripadaku. Luar biasa. Kata manfaat di sini hanya mengingatkan kepada saya, bukan hanya sekedar berbicara tentang keuntungan, tentang faedah, tetapi di sini mendapatkan suatu pengertian tentang engkau akan beruntung, engkau akan memiliki hal yang bermanfaat, berharga, engkau akan makin maju, makin meningkat, engkau akan menjadi lebih baik, engkau mempunyai banyak kemampuan. Ini yang dicari banyak orang, ini yang diusahakan oleh banyak bangsa, banyak negara, supaya bangsanya lebih maju, lebih meningkat, lebih sejahtera, lebih banyak untungnya, dan memiliki banyak kemampuan. Tapi ini hanya terjadi jika kita belajar dari Tuhan. Dan itu dikatakan, aku akan mengajar kawan engkau. Bukan hanya untuk berjalan, tapi engkau bisa menginjak-injak musuhmu. Engkau akan mematahkan segala busur panah dari musuh-musuhmu. Karena itu aku yang ajar kau bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya menginjak-injak musuh, bagaimana mematahkan panah-panah mereka,
dengan menginjak-injak mereka. Luar biasa. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Dia menyelamatkan kita dengan tujuan yang bermanfaat, dengan tujuan yang mulia, supaya kita bukan hanya sekedar jadi orang-orang yang ditebus, tapi kita juga menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu meningkat, orang yang selalu berhasil, bahkan punya banyak kemampuan. Dan Dia akan mengajar bagaimana menghancurkan musuh sendiri, bagaimana mematahkan panah dan busur mereka. Kemampuan seperti itu yang Dia mau ajar kepada kita. Sebab itu kita diingatkan, Dia penebus kita. Jangan kita takut. Dia mau menyertai kita karena Dia tahu nama kita. Dia yang memiliki kita. Sebab itu kita perlu menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Karena Dia tahu hari ini langkah apa yang perlu engkau bangun. Dia tahu hari ini Dia perlu menambah kemampuan apa dalam diri kita. Hari ini Dia tahu Dia harus membuat seperti apa kehidupan kita, sehingga kita melimpah dengan potensi yang baik. Sebab itu mari, pagi ini saya tidak akan panjangkan renungan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu setelah kami diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami tidak melupakan rencana penebusan-Mu bagi kehidupan kami, yaitu Engkau menebus kami supaya Engkau mengajar kami untuk menjadi lebih berhasil, untuk menjadi lebih maju, untuk menjadi lebih meningkat. Bahkan Engkau juga mau menuntun kepada kami, supaya di mana kami akan berpijak, itulah kehendak rencana Tuhan. Bahkan di mana kami akan menginjak-injak musuh kami dan mematahkan panah busur mereka, karena pimpinan Tuhan dan ajaran serta didikan Tuhan bagi kami. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik umat-umat-Mu yang sudah pergi ke tempat pekerjaan, berbisnis maupun sedang belajar, ataupun yang ada di rumah kami masing-masing dengan segala kegiatan di rumah-rumah yang ada. Tolong kami supaya kami tidak melupakan rencana penebusan-Mu bagi kami, yaitu supaya Engkau mengajar kami menjadi lebih baik, yaitu supaya Engkau mengajar kami lebih meningkat, Engkau mengajar kami lebih berhasil, dan kami akan berjalan bersama-Mu, menginjak-injak para lawan dan musuh kami, serta mematahkan panah busur mereka. Terima kasih Bapa untuk janji kemenangan-Mu yang Engkau berikan bagi orang-orang yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Sebab itu tolong kami sepanjang hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Perlu saya sampaikan, hari ini ibadah Pelprik Pria Pantekosta Cepat Bethesda yang dimulaikan pada jam 6 sore di ruangan Alpha Omega juga akan direlay melalui YouTube channel dan Facebook. Tuhan Yesus memberkati.